Ya, itu berarti eh, jangan pakai yang itu. Buat yang baru aja. Insya Allah buat SKCK gak lama kok di kantor polisi ya. Di kantor polisi itu mungkin cuma seharian. Nah, jadi diusahakan yang masih berlaku. Jangan coba-coba nggak berlaku. Jadi kan lucu gitu ya. Kalau misalnya nilai kita udah bagus, tapi tertolak karena berkas. Itu sangat disayangkan. Gitu. Oke, surat keterangan dokter, SUKES. Surat keterangan sehat atau surat keterangan dokter yang menyatakan teman-teman itu sehat. Nah, apa maksud dari? Nah, ini pemeriksaan kesehatan ya. Jadi, di sini surat keterangan dokter maksudnya ada surat keterangan sehat. Nah, maksudnya gimana? Ini teman-teman nggak perlu muluk-muluk medical check up. Yang dimana medical check up tuh mahal ya. Mungkin ada yang 300.000, ada yang sampai jutaan gitu. Itu nggak perlu muluk-muluk teman-teman. Pakai yang puskesmas, insya Allah bisa. Pakai yang dari puskesmas. Jadi teman-teman datang ke puskesmas atau ke klinik terdekat gitu ya. Bilang saya mau buat surat keterangan sehat untuk kelanjutan studi. Untuk daftar kuliah. Nah, itu insya Allah akan dibuatkan. Nanti teman-teman diperiksa beberapa pemeriksaan ya. Ditanyain pernah sakit ini atau ini enggak gitu. Diperiksa juga matanya nanti buta warna atau enggak. Nah, itu kok di puskesmas. Insya Allah itu cukup. Kalau teman-teman pakai BPJS, itu gratis. Kalau nggak pakai BPJS, mungkin sekitar 10 ribuan lah. Nggak nyampe yang berapa lah, murah. Jadi nggak usah muluk-muluk tentang surat keterangan sehat, nggak perlu medical check up, bikin aja dari puskesmas atau klinik. Tapi kalau misalnya mau yang medical check up juga, ya silakan sih. Mungkin barangkali mau sekalian. Kayak gitu. Dan saya ingatkan lagi, untuk surat keterangan dokter, itu wajib ya. Harus yang terbaru ya teman-teman ya. Harus yang terbaru. Insya Allah buatnya sekali lagi. Untuk SKCK, untuk surat keterangan sehat, ya kagak, nggak nyampe sehari lah. Nggak nyampe sehari. Jadi, karena masih ada waktu, silahkan diusahakan memberikan yang terbaik ya. Jadi kita badlul juhudnya, kita benar-benar mungkin ya, nggak cuma dari segi belajarnya aja, dari segi ngerjain soalnya, persiapan tahriri, persiapan syafahi, jangan cuma dari situ aja, tapi ketika menyiapkan berkas juga kita mencoba untuk itqan, untuk mutkin. Jadi yang mungkin gitu. Semua berkasnya yang bagus, yang baru gitu. Oke, kita lanjut. Ada KTP. Nah, KTP ini ya, insya Allah mafhum ya. Nah, pilih, kok pilih sih? Ya. Nah, KTP ini foto ya, bisa foto, bisa scan. Insya Allah kalau kalau foto juga bisa kok. Jadi yang ini semua, kalau foto juga bisa teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih jelas, pakai scan ya silahkan. Al-Muhim, apa yang paling penting? 1 MB dan harus PNG gitu ya. Kalau JPG nggak akan bisa diterima. Kalau lebih dari 1 MB nggak akan bisa diterima. Oke, itu terkait berkas. Sebelum kita lanjut, kita ke masih tentang berkas dulu. Nah, pertanyaannya, Kak, gimana caranya? Saya nih adanya JPG. Kan biasanya kalau foto tuh JPG nih, Kak. Gimana caranya supaya diubah ke PNG? Nah, itu gampang banget caranya. Ini teman-teman buka aja convert JPG to PNG. Kalau kita pakai JPG to PNG ini ya. Insya Allah akan saya kasih linknya lewat admin, insya Allah. Ini insya Allah akan mengubah file JPG teman-teman ke PNG. Gampang aja, tinggal ditarik. Nah, ini contohnya misalnya gini ya. Misalnya saya punya gambar nih JPG ya, ini JPG. Saya pengen ubah ke PNG. Nah, saya pengen ubah ke PNG. Nah, oke, ya. Tadi JPG, insya Allah ini udah langsung ke PNG. Tinggal download. Kalau udah di download, sudah. Itu berarti sudah PNG. Gampang banget, insya Allah. Nah, kita lihat ya di sini ya.
Sorry, ini tugas saya. Aduh, bentar ya. Sorry, sorry, sorry. Salah, salah. Nah, ini nih. Filenya udah PNG. Jadi 303. Dan biasanya, teman-teman, kalau kita ubah dari JPG ke PNG, itu dia besar, ukurannya jadi lebih besar. Tadi JPG mungkin sekitar 200-an. Biasanya kalau diubah ke PNG, itu akan lebih naik sedikit. Nah, dan biasanya juga, kalau teman-teman, ini kan foto biasa ya. Ini saya ngambil dari Google. Nah, kalau teman-teman pakainya foto scanan, nah, teman-teman nge-scan nih, misalnya entah SKCK atau ijazah, itu cenderung lebih besar, teman-teman. Cenderung lebih besar ukurannya. Ketika di JPG itu besar, pasti kalau di-convert ke PNG itu lebih besar. Kayak gitu. Lalu, bagaimana mengatasinya gitu? Ketika teman-teman memiliki eh, gambar yang PNG, tapi lebih besar ukurannya, nggak 1 MB, maka teman-teman bisa pakai convert kompres PNG. Jadi gambar yang ukurannya besar, ya, lebih dari 1 MB, PNG lebih dari 1 MB, itu teman-teman bisa kompres. Nah, kompres kayak gitu. Supaya bisa masuk karena lebih sedikit itu nggak akan bisa. Nah, ini contohnya ya. 303. Kita lihat apakah jadi lebih kecil gitu ya. Oke. Nah, tadi kan ini 303 MB ya, teman-teman. 303 KB tadi. Nah, di sini setelah dikompres, apakah jadi lebih kecil? Nah, ini jadi lebih kecil ya. Dari 303 jadi 143. Kayak gitu. Nah, terus ada pertanyaan nih. Saya dapat pertanyaan. Kalau yang PDF, Kak, soalnya punya saya nggak bisa dibuka di zip. Nah, kalau yang PDF, ya. Kalau yang PDF caranya sama juga nih, teman-teman. Kalau tadi kan JPG to PNG ya. Ini kalau teman-teman cari di Google, insya Allah ada semua. Entah JPG ke PNG, PDF ke PNG, atau sebaliknya itu ada semua. Tinggal cari aja di sini PDF, ubah PDF ke PNG. Nah, itu udah ada tuh. Nah, ini juga ada PDF ke PNG. Tinggal ketik aja. Karena kan biasanya kan file-file foto itu atau gambar tuh JPG ya. Jadi kita pakainya JPG. Tapi kalau ternyata teman-teman hasil scanannya PDF, bisa pakai ini, PDF ke PNG. Dan biasanya itu lebih besar teman-teman jadinya. Hajemnya lebih besar. Ketika ukuran fotonya lebih besar, maka dikompres. Lalu bagaimana kalau udah dikompres? Kak, dikompres tapi tetap gede gitu. Nah, saya punya hacknya nih. Kalau ternyata udah dikompres tapi lebih gede, itu teman-teman, salah satu caranya adalah teman-teman kirim ke WhatsApp. Nah, file yang foto yang dia gede ukurannya, itu teman-teman caranya supaya memperkecilkan, itu bisa kirim ke WhatsApp. Kirim ke WhatsApp dalam bentuk foto ya, bukan dokumen. Nah, nanti entah kirim ke WhatsApp teman atau keluarga, nanti orang yang teman-teman kirimin minta buat kirimin balik lagi ke teman-teman. Terus teman-teman download itu insya Allah ukurannya jadi lebih kecil. Kayak gitu. Oke, itu terkait ini ya, terkait uh, berkas. Apa cuma foto yang PNG atau semua file? Semua file harus PNG dan harus 1 MB. Semua file harus PNG dan harus 1 MB. Oke, ya. Sampai sini tentang berkas. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, di yang ditanya jawab sudah saya jawab semua ya. Kurang 1 MB bisa kakak? Bisa insya Allah. Kurang 1 MB bisa, yang tidak bisa kalau lebih dari 1 MB. Oke. Dan satu lagi, jangan salah upload. Nanti kita bahas lagi itu ya. Oke, kayaknya sudah jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita ke
Formulir. Kita ke formulir ya. Pakai rapot ini. Oke. Nah, itu nanti kita ini ya. Oh ya, tadi belum sampai bawah. Sorry, sorry. Nah, belum sampai bawah. Nah, ini tadi tentang berkas yang semuanya ya. Semuanya harus isi. Cuma difoto aja berkasnya, habis itu diupload. Ya, bisa difoto aja, habis itu diupload silahkan. Mau scan juga silahkan, asalkan jelas. Untuk foto latarnya warna apa kakak? Ya, tadi sudah kita ini ya, kita bahas kalau foto nggak ada latar-latarnya warna apa. Kalau punya MCU yang pemeriksaannya bulan Mei 2023, bisa tidak ya? Kalau masih berlaku silahkan, tapi kalau udah gak berlaku jangan. Khusus bagi lulusan persiapan linguistik pada institut dan cabangnya, yakni IDAT ya, IDAT Lugawi. Jadi kalau teman-teman ternyata teman-teman ini lulusan IDAT, kalau lulusan IDAT ini silahkan diisi. Nah nanti kita bahas nih, perlukah saya mengisi atau tidak gitu. Nanti kita bahas. Jadi tinggal diisi. Ini kalau di laptop saya langsung ngenerjemahin teman-teman. Kalau di laptop teman-teman saya kurang tahu. Nah kalau di laptop saya langsung ngenerjemahin. Jadi tinggal dipilih. Ada Jakarta, Aceh, Medan, Surabaya. Teman-teman lulusan mana silahkan. Nah ini ijazahnya. PNG juga 1 MB. Untuk yang sudah punya ijazah. Kalau yang belum, saya masih idat 4, Kak. Kalau yang belum punya ijazah, masih idat 4, silahkan di-upload transkrip nilai semester 1 sampai 3. Oke? Transkrip nilai semester 1 sampai 3. Dan jangan ada rosipnya. Kalau teman-teman ada rosipnya, maka teman-teman nggak bisa daftar S1. Ya? Oke. Kalau teman-teman ada rosipnya, teman-teman nggak bisa daftar S1. Harus ngulang dulu. Oke. Nah, ini rata-rata. Oke, itu tentang pemberkasan. Daftarnya harus pakai laptop ya, Kak? Nggak harus pakai laptop. Oke, kita jawab dulu ya sebentar. File PDF berarti nggak bisa, Kakak? Tidak bisa. Bagaimana kalau salah nama di surat kesehatan Ustazah? Apakah fatal? Fatal. Kan ulang lagi surat kesehatannya. Jadi ini aja. Yang benar-benar punya teman-teman dan udah fix gitu, udah datanya udah sesuai teman-teman. Kalau rapot paket C bisa nggak? Bisa, insya Allah. Oke. Daftarnya pakai HP bisa, laptop bisa. Gimana cara gabungin rapotnya? Oke. KTP dan SKCK harus diisi, Kak? Harus. Oke. Cara menyatukan ijazah nanti kita bahas. Berarti rapot semester 1 sampai 3 digabungkan jadi 1 MB. Ya. Kalau misal untuk IDA semester 3-nya lulus semua, tapi ada yang makbul. Itu apa bisa? Bisa insya Allah. Kalau makbul, bisa. Yang rasib, nggak. Jangan. Nggak bisa. Oke. Lebih baik daftar pakai jasa pondok atau negara. Oke, kita bahas ya. Ini tentang berkas lagi ya. Lebih baik pakai ijazah pondok atau negara. Itu dua-duanya bisa insya Allah. Ya. Dua-duanya bisa. Kalau ternyata nilainya sama, ya nilainya nggak jauh beda, pakai ijazah negara aja. Kalau ternyata nilai ijazah pondok jauh lebih aman, silakan pakai ijazah pondok. Karena banyak yang keterima ya pakai ijazah pondok. Oke. Jadi intinya cari yang lebih besar aja di antara ijazah negara ataupun ijazah pondok. Karena saya sendiri waktu daftar IKDAT saya pakai ijazah pondok. Hanya rapot mustawa 3 saja. Bagaimana? Karena di situ sudah ada modalnya. Insya Allah gak apa-apa kalau sudah ada modalnya ya. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa semuanya dari semester 1 sampai 3 itu lebih baik. Nah, ya 2 bulan surat kesehatan saya terbitnya 2 bulan lalu. Apakah masih bisa dipakai untuk daftar? Saran saya buat yang baru lagi. Ya, buat yang lebih baru lagi. Oke. Kita masuk ke sini dulu. Oke. Nah, teman-teman bisa pakai kolom ini nih, tanya jawab. Bisa kalau eh, bisa pakai kolom tanya jawab ya. Ini beberapa sudah ada yang saya jawab langsung. Di kolom chat juga bisa, tapi khawatir nggak kebaca ya sama saya. Oke. Kita
Masuk ke pengisian formulir. Nah, formulir penerimaan siswa baru putra dan putri dan Lipia Jakarta. Nah, wah ini saya udah coba deh, ini saya nggak terjemahin ya Arab. Nah, ini biar kayak punya teman-teman semua karena di laptop saya udah langsung diterjemahin. Kita anggap ini belum diterjemahkan semua. Oke. Yang pertama al-jinsiyah. Al-jinsiyah itu keluarga negaraan. Kalau teman-teman Indonesia, pilih Indonesia. Kalau Saudi Arabia, Saudi Arabia. Tapi ya tetap Indonesia karena semuanya Indonesia. Harus diperhatikan ya, khawatir kepencet atau gimana, pilih yang Indonesia. Yang kedua, alismu bilatiniyah. Nama Latin. Oke, nama Latin guys. Oke, nama Latin. Nama sesuai KTP. Silahkan ditulis benar-benar sesuai KTP. Kita misalnya punya nama Anton. Anton Suprapto. Ah, Anton Suprapto. Anton Suprapto misalnya. Kita pakai nama yang Indo aja, biar teman-teman kebayang nanti nulis Arabnya gimana. Anton Suprapto. Nah, ini benar-benar di KTP. Lalu Ismul Ab bin Latiniyah. Nama ayah dengan Latin. Ini sesuai KTP juga ya teman-teman. Sesuai KTP ayah. Oke. Misalnya Abdul. Eh, Abdul, jangan Abdul. Kita cari Indonesia. Eh, Sapardi. Sapardi Djoko misalnya. Sapardi Djoko. Nah, ini. Habis itu, ini yang Latin ya, yang Latin. Yang Latin ini sesuai KTP teman-teman. Usahakan sesuai KTP. Nah, alismu bil Arabiyah. Isim dengan Arabiyah. Nama dengan bahasa Arab. Nah, jadi nama yang Anton Suprapto ini kita jadikan bahasa Arab. Untuk teman-teman yang namanya sudah diambil dari bahasa Arab, insya Allah itu nggak masalah. Misalnya, saya namanya Zahra, saya Zahra, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang namanya Indo gitu, atau namanya kebarat-baratan, itu mungkin akan menjadi PR gitu. Lalu bagaimana caranya kita mengarabkan ya, mengarabkan nama kita? Caranya adalah kalau teman-teman huruf vokalnya itu A, ada huruf vokal A, maka itu pakai alif. Kalau I, itu pakai ya. Kalau U, itu ditambah dhammah, gitu ya. Kalau A, ditambah alif. Kalau Ya, ditambah kasroh. Kalau U, pakainya dhammah, kayak gitu. Jadi, tidak, jadi kita menganggapnya menulis itu tidak dengan harokat. Karena harokat sendiri, teman-teman, harokat itu asalnya tidak ada. Jadi orang-orang Arab ketika menyerap ya, ketika menyerap bahasa-bahasa asing, bahasa yang benar-benar asing, mereka menyesuaikan huruf vokalnya, harokatnya itu dengan alif, waw dan ya. Karena dulu gak ada fathah, kasroh, dhamma tuh gak ada. Adanya alif, waw dan ya untuk menunjukkan itu dibacanya kayak gimana gitu. Anton, Anton di bahasa Arab itu gak ada o, teman-teman. Dan bukan pakai to juga. Jangan kita tulis Anton itu misalnya kayak gini. Anton. Enggak ya? Enggak. Nah, lalu bagaimana nulisnya? Oke. Kalau setelah, misalnya setelah huruf A atau misalnya setelah huruf A ya, langsung huruf konsonan ya, itu nggak perlu lagi pakai alif. Langsung an. Anton. Di bahasa Arab gak ada O, adanya U. Nah, tadi kalau U, kita tambah waw. Jadi antun. Antun. Suprapto. Su. Nah, su. Nah, ini ya. Ada su berarti sin habis itu waw. Su. Oh, ini saya gedein deh gedenya. Biar kelihatan.
Kok gini sih? Nah, Anton nah, Suprapto. P itu biasanya B. Habis itu ro, brap, ada to. Gak ada O di bahasa bahasa apa namanya? Bahasa bahasa Arab. Jadi kita pakainya wow, Supraptu. Antun Supraptu. Oke? Supraptu. Oke. Ismul Abil Arabiyah. Nah, ini juga. Sapardi Djoko. Berarti Di. Sapardi. Juku. Nah, gitu. Habis itu ada Rokmul Hawiyah. Nomor KTP. Nah, nomor KTP saya sarankan tulis pakai angka Latin aja. Silahkan tulis nomor KTP, jangan salah. 321. 000. Biasanya ada 16, teman-teman. Biasanya ada 16. Teman-teman harus make sure kalau itu sudah betul semua. Ini Rokmul Hawiyat nomor KTP. Ada kalimatul murur. Mahia kalimatul murur. Kalimatul murur ya password. Password untuk apa? Untuk apa, Kak, passwordnya? Passwordnya untuk teman-teman masuk ke akun teman-teman ketika selesai mendaftar. Di sini. Jadi, setelah teman-teman daftar ini, itu teman-teman bakal punya akun. Nah, dimana nanti cetak kartu di sini juga, dan lain-lainnya. Nah, passwordnya cari yang gampang diingat. Misalnya, tadi Anton ya, Anton 123 misalnya. Tuh, cari yang gampang diingat ya. Cari yang gampang diingat. Ini Anton 123. Gede semua deh. Anton 123. Pilih jenis kelamin. Zakar, cowok, unsa, cewek. Nah, zakar. Alkisem. Nah, ini ya. Alkisem. Tolong teman-teman make sure ketika milih kisem teman-teman sudah yakin 100% kalau teman-teman akan mau kau keterima di situ. Oke? Teman-teman benar-benar belajar, benar-benar mau belajar di situ. Jangan setengah-setengah. Jangan ikut-ikut orang. Oke ya? Jangan ikut tren. Biasanya kalau teman-teman yang diidat itu pengennya syariah. Itu udah dari dulu-dulu gitu ya. Kalau idat, wah gue harus masuk syariah nih. Syariah keren. Enggak. Jangan keren-kerenan. Jangan apa. Semua jurusan itu keren. Semuanya, semua jurusan tuh punya mumayyazat sendiri-sendiri. Punya mizat sendiri-sendiri. Syariah ada keistimewaannya, lughah ada keistimewaannya, idari ada keistimewaannya. Teman-teman make sure kalau teman-teman emang udah pilihan sendiri kisem itu dan emang insya Allah akan mampu belajar di kisem itu. Jangan sampai salah jurusan ya. Nah, ini sedikit tips buat teman-teman ya untuk apalagi buat yang masih abu-abu tentang jurusannya mau yang mana. Ini tips dari saya. Yang pertama buat milih jurusan ya. Yang pertama, teman-teman cari tahu apa sih minat teman-teman tuh sebenarnya kemana minat. Ketika teman-teman pengen belajar syariah, ada nggak minat buat belajar syariah? Fikih, terlebih terlebih lagi di syariah tuh fikih banget gitu, usul fikih. Fikihnya bukan fikih satu mazhab, tapi fikih perbandingan semuanya gitu. Ketika teman-teman ada minat ke lughah, nah teman-teman bakal bakal bisa suka gak ke lughah? Tahu bukan minat ke idari. Udah tahu minat, teman-teman juga harus cari tahu apa aja sih yang dipelajari di syariah itu, apa aja sih yang dipelajari di lughah, apa aja sih yang dipelajari di idari. Kira-kira teman-teman bakal suka atau enggak? Jangan teman-teman tahu jurusan cuma luarnya aja. Misalnya, teman-teman pengen belajar di lughah, tapi pengen belajar bahasa, tapi juga pengen banget belajar agama.
Kemudian teman-teman akhirnya milih lugah. Dan asal teman-teman tahu, di lugah itu nggak ada pelajaran agama sama sekali. Sekalipun ada, itu cuma 1 semester aja. Ya, kita nggak belajar fikih, nggak belajar tauhid, nggak. Itu cuma 1 semester aja, habis itu full bahasa. Kayak gitu. Jadi jangan kayak salah salah langkah gitu ya. Misalnya IDARI. Teman-teman udah tahu belum tuh pelajarannya apa aja? Kayak gitu. Teman-teman cari tahu pelajarannya apa aja sih. Itu di web Lipia ID juga ada. Kalau nggak salah ya, ada. Itu apa aja sih pelajarannya yang dipelajari di IDARI. Nah, ketika teman-teman udah lihat pelajarannya, teman-teman pikir lagi, kira-kira bisa nggak? Kira-kira aku bakal suka nggak sama pelajaran-pelajaran itu? Ada minat nggak sih aku ke sana? Habis itu yang ketiga, teman-teman tanya cutting, ya. Tanya cutting teman-teman atau kenal teman-teman yang di jurusan itu. Bagaimana struggle-nya? Bagaimana pembelajarannya? Bagaimana duktur-dukturnya? Kalau di syariah itu dosen-dosennya itu temponya itu sangat cepat dalam berbicara. Jadi buat teman-teman yang baru lulus SMA dan belum terbiasa dengan bahasa Arab, ketika ke syariah itu kita kemungkinan besar akan keteteran. Di lapangannya memang udah kayak gitu. Kalau di Lugha, duktur-dukturnya itu bicaranya jauh lebih jelas, lebih perlahan dan juga sesuai dengan kaidah yang ada gitu. Dari ya begitu juga. Jadi dikasih tahu, cari tahu benar-benar karena masih ada waktu ya. Jangan terburu-buru saat mendaftar dan juga jangan sampai salah jurusan. Karena ini sekali daftar teman-teman harus nanti selesaikan sampai 8 semester. Menyelesaikan apa yang sudah teman-teman mulai. Kayak gitu. Jadi benar-benar yakin 100% atau at least 70% sudah yakin dengan kisem itu ya. Jangan sampai salah jurusan. Karena salah jurusan itu berat teman-teman ya. Kayak gitu. Oke. Nah, dan juga jangan salah apa lagi? Selain jangan salah jurusan, jangan jangan salah pilihnya di sini gitu. Karena saya punya kenalan ya, saya punya kenalan, itu ada dia daftar IDAT, pengen daftar IDAT, tapi kepencetnya syariah gitu. Jadinya gak keterima. Nah, jangan kayak gitu karena itu udah fatal ya, udah fatal teman-teman. Ketika teman-teman misalnya pengen banget syariah, kepencetnya IDARI. Ya keterima IDARI udah gak bisa gitu. Gitu ya. Jangan sampai salah. Pokoknya make sure benar-benar teman-teman pilih jurusan yang teman-teman suka dan emang tepat pilihnya di situ. Kalau lugah, lugah, syariah, syariah, jangan salah pencet. Oke, misalnya syariah. Si Anton ini pengen syariah. Pilih kota. Syariah Jakarta. Syariah itu cuma ada di Jakarta. Al-Unwanul Hali. Alamat saat ini sesuai KTP. Alamat sesuai KTP tulis aja dengan Latin. Ya, nggak usah diarapin, nggak usah. Latin aja. Jalan. Jalan perjuangan misalnya. Jalan Merdeka deh. Jalan Medan Merdeka. Ceritanya tinggal di dekat Monas. Medan Merdeka nomor 1. Misalnya. Yang lengkap ya. Jalan, terus juga kelurahan, kecamatan, kota, provinsi semuanya. Ya, jangan teman-teman tulis cuma kecamatannya, cuma desanya aja misalnya. Desa Luragung misalnya. Desa Luragung, Kuningan. Ya, gak niat banget ini. Jangan kayak gini ya. Tulis yang lengkap. Jalan, misalnya. Jalan Medan Merdeka. Habis itu nomor rumah, jangan lupa. Nomor 28. Kelurahannya. Ini. Kecamatannya. Saya gak tahu, lupa tuh. Kecamatannya apa. Gambir lah, gak tahu. Habis itu kotanya, Jakarta Pusat. Gitu. Jadi emang dia gak akan kelihatan teman-teman. Tapi dia ini tertulis kok. Tertulis. Oke. Tanggal lahir, silahkan. Tanggal lahir. Nih ya. Tanggal lahir. Ini kan tahun sekarang ya. Nah, jangan sampai pencet yang tahun sekarang. Sesuai dengan tanggal lahir teman-teman. Mungkin teman-teman tuh kurang lebih ya. Kurang lebih mungkin anak tahun 2003-an. Ya. 2003 atau mungkin ada yang baru lulus SMA. 2006. 2003 lah ya. Misalnya 2003. Tinggal dipencet-pencet aja ini. Tinggal pencet. Nah,
Ini tahunnya nggak sesuai, pencet tahunnya, tinggal pilih. Nah, semakin ke sini, semakin mundur ya. Kita misalnya 2003. 2003. Bulan Agustus misalnya, tanggal 12. Pastikan juga tanggal lahirnya udah sesuai akte, sesuai KTP. Rock Mul WhatsApp. Ini nih asli nih ya. Nomor WhatsApp. Ini peserta bimbel kami. Baik yang bimbel, super tryout, atau apapun itu ya. Itu ada aja ya. Ada aja yang dia nggak dihubungin panitia. Bukan karena dia nggak lulus, tapi karena dia salah masukin nomor telepon. Jadinya dia nggak ikut ujian. Nah, ini fatal juga teman-teman. Jadi, Pak, catat di sini ya nomor WhatsApp teman-teman yang aktif. Jangan yang nggak aktif. Ya. Kenapa nomor WhatsApp? Karena yang sudah-sudah, gini ya, yang udah 3 tahun kayak gini, atau 2 tahunan lah ya. Nah, udah 2 tahunan ini, ketika teman-teman lulus berkas, itu nggak diumumin. Nggak diumumin di platform teman-teman, entah di Instagram atau di web ini pun nggak diumumin gitu. Jadi itu cuma di apa namanya? Di Japri. Di Japri teman-teman sama panitianya. Biasanya dikasih link grup, suruh masuk ke link grup tes tahriri gitu. Nah, karena di Japri, jadi nomor WhatsApp ini penting banget dan harus aktif ya, harus aktif. Kalau bisa juga cuma WhatsApp-nya aja aktif, tapi ketika ditelepon juga bisa aktif. Gitu ya. Oke. Harus aktif. Jangan salah nomor karena itu fatal. 08 1111. Al-Baridul Elektroni. Oke. Email. Emailnya silahkan tulis Tinteng Academy. Pakai email teman-teman sendiri ya. Habis itu al-mu'dal, nilai rata-rata. Nilai rata-rata apa Kak yang dipakai? Nah, oke. Nilai rata-rata yang dipakai itu adalah nilai yang pengen teman-teman pakai gitu. Misalnya, teman-teman yang jurusan Iqdat ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh juga di sini ya. Nah, teman-teman yang lulusan Iqdat dan emang pengen pakai ijazah Iqdatnya, nilai Iqdatnya, silahkan di sini tulis rata-rata Iqdat. Teman-teman yang dari SMA, silahkan tulis rata-rata ijazah ya. Rata-rata ijazah, bukan nilai rapot, bukan. Ijazah. Tulis rata-rata ijazahnya di sini. Nah, nanti disesuaikan sama asal sekolah teman-teman. Kayak gitu. Kalau teman-teman yang Iqdat, pakai nilai Iqdat, berarti sini tulis Ma'hadul Ulum. Atau tulis Lipia Aceh, Lipia Jakarta, Lipia Medan. Kalau teman-teman yang SMA pakai nilai ijazah SMA di sini, tulis nama sekolah teman-teman. Nah, pertanyaannya, ketika teman-teman yang Iqdat ini ternyata qadarullah nilai Iqdatnya tidak sampai 90 atau tidak sesuai dengan kriteria. Yang pengen masuk dari nggak sampai nilainya 85. Yang pengen masuk syariah atau lughah nggak sampai nilainya 90. Lalu bagaimana? Nah, dan ternyata si anak Iqdat ini itu punya ijazah SMA. Di mana ijazah SMA-nya ini lebih aman, ya, lebih aman dari nilai Iqdatnya. Maka saya saran, silahkan, ya, silahkan daftar pakai ijazah SMA. Insya Allah bisa. Oke, daftar pakai ijazah SMA. Di sini tulis modalnya modal SMA. Nama sekolahnya, walaupun nanti teman-teman jadi alumni IDAT, karena teman-teman daftar pakai ijazah SMA, tulis ini pakai ijazah SMA. SMA-nya, bukan IDAT-nya. Gitu ya. Jadi sesuaikan. Al-Mu'dal di sini sesuai dengan instansi teman-teman yang di sini. Oke? Gitu. Dan misalnya tadi tentang anak IDAT yang daftar pakai ijazah SMA. Kan tadi di kolom paling bawah itu ada
apa sih namanya? Ada ini ya, upload ijazah ijazah idat. Kalau teman-teman daftarnya pakai ijazah SMA, pakai nilai SMA, maka ini gak usah ya, karena ini opsional. Ya, ini opsional, ini gak usah diisi. Kalau memang pengennya pakai ijazah SMA. Tapi kalau pengen pakai ijazah idat, ya wajib diisi. Gitu. Itu tentang modal. Dan modal ini itu cuma bisa pakai 2 digit. Jadi ketika ada desimal, maka di apa tuh? Maka dibulatkan. Kalau kalau nah, sorry. Mana sih notasi? Nah, kalau kurang dari 5 ya, ini kalau nggak salah kayak gini. Nanti coba dilihat di Infolipia ya. Ini kalau nggak salah gini ya. Kalau kurang dari sama dengan 4, maka dia ke bawahnya. Kalau lebih dari sama dengan 5, maka dia ke atasnya. Contoh, 90,4. Berarti yang ditulis di sini berarti 90. Kalau 90,5, berarti yang ditulis 91. Oke, gitu ya. Insya Allah pembulatan sudah bisa. Buat A lagi, dan Kak, saya IPK-nya 3 koma. Atau pakainya 4 koma, gak pakai kayak gini, ginian. Ah, gampang aja. Saya saya em, saya kurang tahu ya di IDAT itu pakainya 4 koma atau 3 koma. Kalau di Aksamul Jami'iyah itu pakainya 4 koma. Kalau misalnya pakainya 4 koma, ya, misalnya tertingginya 5, berarti kali 100 bagi 5. Contohnya, misalnya nih, kalau misalnya pakainya IPK-nya 4, ya, maka kali 100 bagi 4. Contohnya misalnya ada IPK 3,85. Dan dia skalanya 4. Berarti 385 dibagi 4. Atau misalnya ternyata skalanya 5. Ada nilai 4,2. Maka kan kali 100 ya. 420 bagi 5. Nah, itu nanti modalnya. Kayak gitu. Itu nilai rata-rata. Anggaplah nilai nilai rata-rata si Anton ini dia pas-pasan atau aman-amanan 90. Al-ma'had awil madrasatil lati takharrajta fiha. Nah, disesuaikan sama yang dipakai. Tadi ya, si Anton ini masih SMA. Maka dia pakainya ijazah SMA. Misalnya dia anak Seman 28. Seman 28, Jakarta. Ini nggak mesti pakai bahasa Arab ya. Pakai Latin juga nggak masalah. Unwanul ma'had awil madrasah. Alamat ma'had atau madrasah. Nah, ini pakai Latin. Jalan Ragunan. Saya lupa tuh. Seman 28 tuh apa ya? Jalan Ragunan ya. Nomor berapa? Nomor 5. Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. DKI, Jakarta. Nah, ini jangan khawatir kalau nggak kelihatan. Karena dia emang nyamping gitu, guys. Nah, kan? Tuh, ada. Oke, itu tentang pengisian. Iya, kita lanjut dulu baru jawab pertanyaan ya. Kita lanjut dulu baru jawab pertanyaan. Nah, itu tadi bila sudah ini di make sure kalau sudah benar. Oke. Habis itu tinggal, tadi udah kita jelasin tentang pemberkasan ya. Kita tinggal upload.
foto-foto yang udah kita punya. Bisa bentuknya foto, di foto gitu ya, yang penting jelas, atau juga di scan. Kalau mau lebih jelas ya di scan tentu. Tapi kalau teman-teman misalnya HP-nya bagus dan foto hasilnya bagus, ya silahkan aja pakai foto. Dulu saya daftar S1, daftar IDA, semuanya pakai foto, nggak pakai scan. Jadi bisa. Oke, kita ikhtiarul maaf. Kita pilih. Kita pilih dari mana? Os. Nah, custom fish. Nah, foto. Nah, saya punya foto si Anton nih, Anton. Bisa kan? Karena dia 1 MB. Nah, ini foto si Anton nih, ganteng, Masya Allah. Oke. Itu syahadatul tsanawiyah. Syahadatul tsanawiyah. Syahadatul tsanawiyah ini SMA. Ijazah SMA. Jadi walaupun teman-teman misalnya daftar pakai IDA, tetap uploadnya sini ijazah SMA. Ijazah SMA. Nah, ini ya contohnya. Kita upload. Habis itu, Kashfu Darajati Tsanawiyah. Ijazah SMA. Habis itu, transkrip nilai ijazah SMA. Kita upload. Transkrip nilai ijazah SMA. Nah, ini saya mau nunjukin contoh kalau kita upload pakai yang gede ya hajemnya. Nah, ini PNG nih. Nggak ada deh. Nggak ada yang ini. Nah, misalnya kita upload yang pakai gede. Nah, ini lihat ya. Ini 5.642 KB. Misalnya saya upload pakai ini. Nggak masuk, guys. Bakal ada sini. Aqsa haddi li hajmil malf 1 MB. Maka nggak akan bisa. Tadi em, ini ya. Kashfu Darajat itu transkrip nilai. Yang di belakang ijazah. Ya. Yang di belakang ijazah. Yang di belakang ijazah. Yang di belakang ijazah. Nah, ini. Transkrip. Kalau misalnya, Kak, tapi ijazah saya nilainya kecil banget nih ya SMA. Tetap upload juga ya upload juga. Karena kan diminta. Itu menunjukkan kalau teman-teman udah lulus SMA. Gitu. Habis itu SKC, Kak. Upload. Gambar SKC, Kak. Jadi siapin dulu baru upload ya, teman-teman. Nah, kan enak kayak gini. Surat keterangan dokter. Tinggal upload aja. Nah, oh ini JPG. Oh, harus ubah ke JPG dulu ya. Ini saya uploadnya JPG, mintanya PNG, nggak akan bisa. Nah, padahal tadi kecil. Oke, ini saya ubah dulu yang ini. Yang apa namanya? Yang sukes. Tadi sukesnya masih JPG. Kita ubah dulu. Nah, oke. Udah jadi PNG, kita download. Sekarang saya mau coba apakah sudah bisa hasil downloadannya. Oke, ya bisa ya. Alhamdulillah. Kayak tadi gitu ya teman-teman. Al-Bitoqah Asy-Syakhsiyah. KTP. 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 Nah, upload. Sudah upload. Terus, wah saya ternyata lulusan IDAT. Saya mau pakai, nah ini opsional ya. Saya, karena saya daftar, ceritanya ini daftar pakai nilai IDAT gitu ya. Oh ini Anton. Ini ceritanya misalnya mau daftar pakai nilai IDAT, silahkan upload di sini. Jakarta. Nah, upload ijazah IDAT. Nah, gitu. Upload ijazah IDAT. Modalnya silahkan ditulis nilai IDAT-nya. Kalau memang teman-teman mau daftar pakai ijazah IDAT. Gitu. Atau transkrip nilai IDAT. Kayak gitu. Ya, misalnya 90. Ini bentuk kalau transkripnya digabung semua, teman-teman. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Waduh, waduh. Ini dari saya waktu IDAT ya. Ya. Jadi
Kayak gini. Ini sebenarnya ada 2 lembar ya. Di sini ada 2 lembar. Ini halaman 1, halaman 2, cuman digabung. Cuman saya lupa banget deh gabungnya pakai apa. Nanti kalau udah ketemu saya bakal kasih teman-teman. Atau teman-teman juga bisa pakai fitur Instagram ya. Fitur Instagram itu kan ada yang 2 gitu. Jangan deh. Saya lupa. Ya, saya lupa banget ini ngegabunginnya pakai apa. Nanti saya kasih tahu. Atau kalau teman-teman punya skill editing, ya silahkan. Tinggal langsung aja. Tinggal langsung pasang aja. Ini istilahnya itu cuma 2 grid ya. 2 grid, habis itu disatukan. Gitu aja. Oke, itu tentang tutorial. Kayak gitu. Nah, kok udah, jangan lupa pencet Hifz. Ini di make sure semuanya benar, ya. Make sure semuanya benar, semua data benar semuanya. Habis itu jangan lupa pencet Hifz, ya. Pencet Hifz itu berarti teman-teman menyimpan semua data teman-teman dan sudah terdaftar, gitu ya. Oke, jadi itu tentang tutorialnya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan, saya punya sedikit pengumuman. Nah, kebetulan kami, insya Allah, karena kami tim Tank Academy pengen memfasilitasi teman-teman dalam berjuang mendapatkan kursi di Lipia. Nah, kami buat event ya, buat event namanya Super Tryout, juga sudah kami upload ya di Instagram. Jadi Super Tryout ini memang sudah ada dari pendaftaran yang lalu, kita buka lagi karena alhamdulillah animonya sangat besar. Nah, 20-25 November, insya Allah ya, 20 sampai 25 November. Nah, acaranya bagaimana? Dan menurut kami, Super Tryout ini, jadi dia itu kita tryout per pelajaran ya. Tryout per pelajaran, di mana setiap pelajarannya itu minimal 25 soal. Jadi sekitar 25 sampai 30 soal setiap pelajaran. Dibahas sekitar 70 menit setiap pelajarannya. Kenapa kayak gitu? Ya karena supaya lebih fokus. Dan ini salah satu cara belajar tercepat. Kondisi mepet kayak gini, ini salah satu cara belajar tercepat. Dan alhamdulillahnya ketika super tryout kemarin, kita dapat feedback baik dari banyak teman-teman peserta kita, alhamdulillah, dan banyak juga yang keterima, tapi sayangnya kami nggak ngedaftar gitu. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang dipelajari ya. Ada idat, fahmul makruh, kitabah, sorof, nahwu, balago adab. Nah, ini ya pelajaran-pelajarannya. Intinya di setiap jurusan itu akan ada 6 paket TO. Lalu ditambah 1 paket. Tambah 1 paket TO asli soal Lipia. Alhamdulillah kami sudah punya dokumennya TO soal asli Lipia. Jadi ketika di tryout itu teman-teman bakal bisa pakai. Jadi kurang lebih berapa total soal yang akan teman-teman kerjakan? Sekitar ada 200 sampai 225 soal selama tryout. Dan tryoutnya itu 5 hari. Kurang lebih kayak gini ya. Tryoutnya 5 hari. Setiap hari selalu ada tryout. Dan pembahasannya nggak langsung satu waktu, tapi satu hari supaya lebih fokus dan lebih banyak ditanya dan dibahasnya bisa lebih banyak. Kan kalau biasanya kalau tryout biasa, tryout setiap harinya, kalau tryout yang seharian itu 50 soal langsung semua tryout atau beberapa pelajaran gitu kan, itu nggak terbahasnya nggak akan banyak gitu. Dan ini insya Allah akan lebih banyak yang terbahasnya dan manfaatnya jauh lebih banyak lagi. Ini kurang lebih jadwalnya. Kitabah, sorof, kiroah, nahwu, balaghah, adab, dan ini semuanya. Nah, jadi kayak gitu. Dan siapa saja guru-gurunya gitu, insya Allah itu 99.000 saja. Sudah 7 kali tryout gitu ya. Mungkin satu tryoutnya cuma 15.000 itu kenanya. Dan insya Allah worth it banget karena dibimbing guru-guru kompeten, insya Allah, ustazah kompeten. Dan ya, dan semoga itu bisa membantu teman-teman. Kalau yang mau daftar silahkan, masih bisa. Siapa aja komentornya. Untuk Idari ada Ustadz Koidi Azham Anwar. Beliau juga kemarin ngebimbing super tryout kita juga. Kalau udah ada yang pernah belajar sama Ustadz Koidi, pasti suka kayak gitu. Ada Ustadz Rehan juga di Lugoh. Sekarang udah semester 5 ya. Ini yang kemarin ya, semester 5. Beliau juga interpreter. Kemarin ketika isu Palestina memanas, ini beliau banyak banget
jobnya ya. Lalu ada juga Ustadz Nabil Aziz untuk syariah. Oke, Ustadz Nabil Aziz untuk syariah. Oke, jadi itu terkait event super tryout. Teman-teman kalau bingung mau belajar di mana, mungkin super tryout itu bisa menjadi salah satu opsi. Dan itu sangat affordable dan cocok buat yang lagi mepet kayak gini ya. Karena sebentar lagi mau daftar, tapi mungkin barangkali ada yang belum apa namanya, belum persiapan. Nah, itu bisa tuh ikut super tryout. Oke, ketanya jawab. Oke ya, kita satu-satu dari yang ada obrolan banyak. Kita tanya jawab dulu ya. Saya sudah jawab. Oke, Kak, kalau misalnya nilai IDA tidak 90, tapi jasa pondok 90, gak apa-apa gak upload ijazah? Gak apa-apa gak upload ijazah IDAT? Oke, jadi kasusnya nilai IDAT-nya tidak 90, ijazah pondok 90, gak apa-apa gak upload ijazah IDAT? Gak apa-apa untuk tidak upload ijazah IDAT, gak apa-apa. Kalau nggak mau upload ijazah IDAT, gak apa-apa. Oke. Adik kelas saya ada ya, dia gak upload ijazah IDAT, alhamdulillah keterima sekarang di Logo. Gak apa-apa, gak usah upload ijazah IDAT-nya. Kalau udah lolos sampai tes syafawi, apakah bisa tes online, Kak? Soalnya tempat saya jauh. Ini sesuai dengan panitianya, teman-teman. Dan setiap jurusan itu beda-beda. Kemarin IDARI, tes tahririnya online, dan IDARI syafahinya offline. Udah 2 kali pendaftaran. Itu IDARI. Kalau syariah sama lughah, itu online biasanya. Jadi itu sesuai jurusannya, sesuai panitianya. Dan setiap jurusan panitianya beda. Izin bertanya, kalau nama Arab ikut yang di ijazah, boleh tidak Ustazah? Nama saya Arum. Ya, silahkan. Oh, sebentar. Ijazah idat maksudnya ya. Saran saya pakai yang benar aja ya, berarti pakai Hamzah. Harusnya pakai Hamzah ya. Arum. Insya Allah nggak apa-apa. Huruf E, itu gimana ya? Diubah ke bahasa Arabnya. Oke, huruf E itu ke kasroh kemudian ya. Kasroh kemudian ya. Contohnya misalnya Belinda, misalnya. Belinda. Berarti bi. Linda. Bi. Linda. Nah, ini B. Linda. Jadi kalau E, itu kasroh sama ya. Kemarin sewaktu anak daftar, kolom nama Arab untuk saya dan Abi tidak diupload, padahal sudah diisi dengan bahasa Arab. Akhirnya saya coba pakai bahasa Indonesia, ternyata bisa. Dan Alhamdulillah sudah ada Bitokoh Tasjil. Apakah tidak masalah? Kalau udah ada Bitokoh Tasjil, gak apa-apa. Karena tidak ada nama Arab saya dan Abi sama sekali di file pendaftaran. Oke, kalau ada Bitokoh Tasjil, ya udah gak apa-apa. Jika nilai rata-rata ijazah SMA-nya tidak sampai 90, kalau tidak sampai 90, teman-teman berarti bisa IDARI. Kalau misalnya yang bertanya ini adalah anak idat, ya, anak idat yang ternyata ijazah SMA-nya nggak sampai 90, apakah perlu diupload? Saya takut ini mempengaruhi kelulusan saya. Upload aja gak apa-apa. Karena kan daftarnya pakai nilai idat. Jadi ijazah SMA cuma buat uploadannya aja. Gitu. Ijazah gontor bisa, bisa. Nilai idat itu nilai tarokumi atau fasli. Oke, untuk yang idat yang dipakai nilai tarokumi, ya, IPK. Untuk yang idat yang dipakainya IPK, bukan yang fasli. IPK itu udah akumulasi 3 semester atau enggak 4 semester buat yang sudah lulus. Yang ijazah atas nama Arum tadi ijazah pondok. Oke. Ya, nggak apa-apa. Pakai yang benar aja, Kak. Karena yang lebih berpengaruh itu yang nama latinnya. Oke, ini sudah terjawab semua ya. Oke, pemberitahuan lokasi ujian offline atau online-nya kira-kira beberapa hari sebelumnya. Oke, untuk pemberitahuan online atau offline itu tidak ada yang tahu kapan. Bisa jadi H-1 teman-teman atau H-3. Jadi siap-siap aja ya, karena Lipia begitu sekarang. Alhamdulillah Lipia udah lebih baik.
ngasih tahu tes tahriri kapan, syafahi kapan. Karena biasanya nggak dikasih tahu sama sekali. Yang diterima di lugah berapa orang? Lugah Arabiyah itu kurang lebih ya 40 40 bisa bisa jadi 40 lebih ya. Ikhwan 40 akhwat. Ini lugah dalam satu semester. Idari juga kurang lebih kayak gini. Bahkan bisa lebih banyak. Kemarin Idari menerima 2 kelas. Syariah, syariah bisa jadi 1 kelas, bisa jadi 2 kelas. Gitu. Kalau lugah tuh biasanya 40-an, Idari sama syariah biasanya 50-an, teman-teman. Oke. Kalau mengurus SKCK untuk daftar LIPA ini, mengurusnya ke Polsek, Polres, atau Polda. Polsek. Polsek bisa. Jadi kecamatan itu tuh. Polsek. Oke, sudah terjawab semua ya ini. Oke, kita ke saya scroll dulu ya guys, sebentar. Kalau sebentar ya, kita jawab satu-satu. Saya tunggu sebentar teman-teman. Ini banyak juga. Oke, tadi yang ijazah negara dan pesantren, apa bisa pakai pesantren? Bisa. Tadi sudah dijawab ya, lebih baik daftar pakai ijazah pondok atau ijazah negara. Sudah dijawab, cari yang lebih bagus mana nilainya. Linguistik itu apa? Linguistik itu lugah, lugawi. Nah, tapi maksud dari linguistik tadi yang di bawah itu maksudnya idat. Tadi yang nilai idat sudah, biasanya sukes untuk berapa hari ya? Surat kesehatan itu biasanya dibuat cuma 1 hari dan dipakai mungkin buat 10 hari. Biasanya ya. Kalau yang puskesmas. Walau alam itu kalau di daerah saya. Nggak tahu di daerah teman-teman. Surat kesehatan saya terbit 2 bulan yang lalu. Apakah masih bisa dipakai untuk daftar? Sudah dijawab tadi ya. Terus, apakah bisa jika daftar di Lipia cabang dan Jakarta bersamaan? Kalau, nih teman-teman, posisinya masih pendaftar. Ya, kalau posisinya masih pendaftar, kan Lipia Medan lagi buka ya, posisi teman-teman sebagai pendaftar. Belum keterima satupun. Maka, ketika teman-teman daftar Lipia Medan, dan juga saat bersamaan daftar juga Lipia Jakarta, insya Allah gak apa-apa. Yang menjadi masalah ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa Medan atau Surabaya atau Jakarta. Gak cuma menjadi mahasiswa, tapi udah keterima nih posisinya. Keterima. Kemudian sekarang ada pendaftaran Lipia S1 Jakarta. Ketika teman-teman udah keterima, itu nama teman-teman sudah terdaftar di Lipia Pusat. Ketika sudah terdaftar di Lipia Pusat, karena setiap orang tuh jatahnya satu istilahnya gitu ya untuk di Lipia ini. Semuanya terjaring ke Lipia Pusat. Maka teman-teman gak bisa buat daftar S1. Itu sudah ditulis, sudah tertera di poinnya. Kalau teman-teman udah lulus ya, lulus maksudnya lulus menjadi mahasiswa Lipia atau mahasiswa, maka gak bisa teman-teman daftar ke Lipia yang lain gitu. Kalau sudah dijawab. Emang ada perbedaan yang daftar langsung S1 dari SMA sama yang daftar dari Idan Lipia dari segi kemungkinan diterima? Gak ada. Gak ada bedanya. Sama. Tidak ada bedanya. Gak ada eh gak ada kayak yang dari Idan lebih di presentasi diterimanya lebih besar daripada SMA, gak ada gitu ya. Sama. Cuma memang anak-anak Idan ini punya privilege. Apa bentuk privilege-nya? Bukan karena kuota mereka lebih besar, tidak. Tapi karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa Arab, mereka sudah terbiasa dengan soal-soal yang dibuat oleh Lipia, sehingga ketika mengerjakan mereka jauh lebih siap. Sehingga ketika syafahi, anak-anak idat ini jauh lebih siap karena sudah terbiasa
ngobrol sama dosen-dosen, sudah biasa. Eh, bahasa Arab sudah biasa lah kerjain soal ngobrol sama dosen tuh mereka sudah biasa. Jadi yang membuat anak idat lebih banyak keterima bukan karena kuotanya lebih banyak, tapi eh, karena mereka memang sudah terbiasa mengerjakan soal-soal tahriri dan syafahi seperti itu. Oke, nama Arab harus sama ya di ijazah pondok nggak? Enggak. Jika lolos berkas kemudian ujian tulis lebih diutamakan transkrip nilai atau hasil ujian. Ini wallahu alam, saya bukan panitianya nih guys. Kalau minat sama bakat berbeda gimana? Nah, itu kembali ke teman-teman ya. Teman-teman lebih prefer kayak gimana? Apakah eh, mengasah bakat atau menuruti minat? Itu silakan. Format nomor WA. Ah, ini bagus pertanyaannya. Format nomor WA pakai 08 ya. Pakai kosong aja. Plus 62 juga gak masalah sih. Tapi jauh lebih mudah ketika pakai kosong. 08. Kak, buat ijazah tadi. Ijazah depan yang SMA kan Afwan tadi gak kedengeran. Yang depan mana? Yang sini ya. Ijazah yang di kolom yang di sini itu ijazah yang pengen teman-teman pakai nilainya. Kalau teman-teman pakai sorry. Apa nih? Ijazah depan. Kalau untuk kolom uploadnya ada sendiri. Ada upload ijazah SMA, ada upload ijazah IDAT. Kayak gitu. Oke. Ijazah SMA pondok bisa Kakak? Bisa. Nah, rata-rata apa tidak bisa ada koma ya, Kak? Nggak bisa. Tidak bisa ada koma. Dan tadi sudah kita jelaskan. Ketika komanya 1 sampai 4 maka dibulatkan ke yang bawahnya. Ketika komanya itu eh, 5 ke atas, itu maka dibulatkan ke atasnya. Idat itu apa? Apa? Oh, mungkin idat itu persiapan bahasa. Jadi di LIPIA ada 4 jurusan. Ada idat lugawi, persiapan bahasa 2 tahun. S1. Terus ada S1 ya. S1 syariah, lughah, dan idarah maliyah. Kalau pakai ijazah SMA, tapi di kolom terakhir tuh kita juga mencantumkan ijazah idatnya. Gimana tuh, Kak? Kalau emang pengen pakai nilai SMA, gak usah upload ijazah idat. Kalau emang pengen pakai ijazah SMA, pengen pakai nilai SMA, gak usah upload ijazah idat dan tulis asal sekolahnya berarti asal sekolah SMA. Nomor A sama telepon biasanya beda. Gimana Ustazah? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Bisa tapi eh, saran saya sih sama gitu. Biar gak kenapa-napa. Kalau untuk idat nilai rata-ratanya berapa? Belum buka pendaftarannya kok idat. Baru S1 aja. Kalau tulisan nama Arab beda sama oh, itu sudah. Kalau daftar 2 kali boleh nggak? Kayak buat idat dan S1. Eh, tadi udah dijelasin ya, karena idat sekarang kan yang buka ini cabang ya. Idat sekarang yang buka itu cabang. Kalau posisinya masih mendaftar bisa, tapi eh kalau misalnya udah keterima salah satu nggak bisa. Nggak perlu pakai surat rekomendasi, nggak perlu. Di Lipia nggak ada surat rekomendasi. Kalau Lipia cabang ada kuota nggak buat masuk Lipia pusat S1? Jadi nggak ada kuota tersendiri, teman-teman. Nggak ada kuota tersendiri untuk IDAT, nggak ada kuota tersendiri untuk yang di luar IDAT. Nggak ada, semuanya sama, gitu ya. Semuanya sama. Contohnya saya sekarang di Kismul Lughatil Arabiyah, di kelas saya itu 50%-nya bukan IDAT. 50%-nya anak IDAT. Nah, jadi nggak ada bedanya. Bahkan teman-teman saya yang memang mau masuk Lugah waktu itu sama saya, ada juga yang nggak keterima karena IDAT gitu. Nilainya cukup. Tapi ternyata kalah sama anak luar. Anak yang non-IDAT. Oke. Link pendaftaran buka 24. Ah, ya silahkan coba upload malam menjelang subuh. Ya. Ini saya nggak error sih, ini tadi bisa upload. Di bawah poster bagian IDAT ada tulisan tidak pada 2023. Berarti di tes IDAT nggak ada dan oh iya. Poster super tryout ya. Ya, di poster super tryout kemarin ya. Karena benar ketika untuk teman-teman IDAT itu udah nggak ada tes IDAT adab dan balaghah. Itu cuma fahmul makruh
Nahwu, sorof, sama imla. Nah, tapi kenapa kita try out kan? Karena bisa jadi ada, ya. Karena nggak nentu setiap tahunnya itu apa. Jadi dicantumkan, dipelajari, karena bisa jadi ada. Nanti TO-nya di-share bentuk PDF? Iya. Terakhir pendaftaran TO-nya kapan? Bisa daftar terus. Bayar berapa? 99.000. Afwan Ustazah, jikalau nilai rata-rata di bawah syarat yang tertera, apakah ada kemungkinan lolos? Kalau mau coba silahkan. Tapi kita harus menyiapkan hati yang lebih besar. Karena punya nilai takhasus Quran. Apakah sama seperti nilai idat? Tidak. Yang dimaksud dari idat sini ada idat Lipia, teman-teman. Kalau mengurus LKCK untuk daftar Lipia, mengurusnya di Polsek. Kalau ijazah 89,5, berarti dibulatkan jadi 90, iya, silahkan. Karena sudah kompres filenya jadi zip, tapi masih besar. Apakah caranya? Bagaimana caranya biar jadi kecil? Nah, kalau masih besar, supaya jadi kecil filenya, kalau hack dari saya, itu silahkan eh, teman-teman kirim fotonya ke WA ke siapapun, terus minta orang yang kirim, minta dia itu buat kirim balik ke teman-teman. Itu insya Allah jadi lebih kecil. Dan biasanya JPG lagi bentuknya. Biasanya JPG lagi. Nanti ubah lagi aja ke PNG. Afwan Ustazah, apa pelajaran pada IDAT di Lipia sudah cukup untuk mendaftar S1 atau memang harus ada tambahan pelajaran lagi? Syukron jazakumullahu khairan. Oke, yang IDAT Lipia, apakah cukup untuk S1? Kalau kalau teman-teman daftarnya Lugoh, itu insya Allah cukup. Jadi teman-teman IDAT yang daftarnya ke Lugoh, itu insya Allah pelajaran yang di Lipia insya Allah cukup. Tapi kalau daftarnya ke syariah atau idarah maliyah itu gak cukup. Gitu ya. Karena ada beberapa yang memang tidak didalami di tidak. Contohnya kayak ada soal usul fikih. Nah, ada juga di mustalahul hadis. Walaupun gak dalam-dalam banget, tapi ada beberapa hal yang memang harus dipelajari di luar di pihak, khususnya syariah dan idari. Apalagi idari. Idari ini ekonomi. Di idat sama sekali nggak pelajari ekonomi. Maka yang syariah sama idari ini saya sarankan untuk teman-teman lebih giat lagi untuk cari bimbel-bimbel. Yaitu super tryout, itu ada insya Allah. Jadi lebih ringkas, cepet, satset. Nah, insya Allah. Jikalau nilai rata-rata di bawah syarat yang tertera, sudah dijawab. Tesnya online atau offline? Yang jawab cuma bisa panitianya. Apakah bisa memakai? Sudah dijawab. Kalau misalnya sekarang kita masih idat, tapi mau coba daftar S1 untuk tes kemampuan saja, boleh? Tidak. Jangan ya. Saya takut malah di DO nanti. eh Jangan. Kalau tes kemampuan, teman-teman bisa ikut tryout. Ya, bisa ikut tryout. Kalau idat 4, ya bisa. Tapi kalau masih idat 3, idat 2, idat 1, jangan. Ya, saya takut malah di DO. Oke. Bisa naruh idat selain idat lipia? Tidak bisa. Tidak bisa menaruh idat selain idat lipia. Idat di sini cuma idat lipia. Kalau masih Musta 4, pakainya rata-rata rapor semester berapa? Pakainya IPK. Ya, pakainya IPK. Itu udah akumulasi nilai. Semester 1 sampai 3. Itu udah ada paling bawah teman-teman biasanya. Kalau di yang saya tadi, itu di paling bawah yang nanti saya tunjukin lagi. Untuk SKCK, kalau nggak ada sidik jarinya, apakah berpengaruh tidak untuk keterima berkasnya? Eh, Saran saya sih coba sidik jari dulu ke Polsek ya. Kita nggak apa-apa effort dikit, supaya yang pasti-pasti aja. Karena masih ada waktu. Tapi kalau udah terlanjur ya wis. Bisa nggak daftar di satu lokasi tapi 2 jurusan? Jadi pilih yang diterima yang mana? Tidak bisa. Nah, ini sudah diingatkan di poin di flyernya, bahkan di flyer pendaftaran LIPIA. Kalau teman-teman daftar 2 jurusan, itu langsung diskualifikasi. Jikalau nilai rata-rata SMA di bawah syarat yang tertera dan tidak ada nilai IDAT, apakah ada kemungkinan lolos? Sudah dijelaskan. IDAT bisa setahun nggak, Kak? Terus nggak bisa setahun, IDAT harus 2 tahun. Kalau masukin ijazah SMA plus rapot, IDAT semester 1 sampai 3, boleh nggak?
Boleh kan ada kolomnya ya. Tapi pilih salah satu. Mau pakai nilai ijazah SMA atau pakai nilai IDAT yang dijadikan acuannya. Oke, terima kasih banyak, Mbak Iyaku. Ada pelajaran faraid? Ada, insya Allah. Ada faraid di Super Tryout, ada faraid ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar faraid bisa ke Super Tryout. Karena faraid ini kalau kemarin kalau nggak salah nggak keluar ya faraid. Allah. Ya. Nah, insya Allah di Super Tryout ada faraid ya. Oke, saya cek lagi deh. Super Tryout ada faraid atau tidak? Faraid ada sih harusnya ya. Tapi ada nggak? Saya juga lupa. Nanti dapat PDF setiap paketnya nggak? Iya, dapat. Kalau ikut remote, insya Allah dapat PDF setiap paketnya. Faraid ada insya Allah di TO ya. Tapi ketika di ujian NIPIA itu kadang ada, kadang enggak. Tapi di TO, ketika di TO, insya Allah kita masukkan Faraid. 1 MB itu untuk semua berkas atau satu berkas? Satu berkas 1 MB. Kalau IDA di bawah 90, terus SMA 90, pakai nilai SMA aja. Maksudnya gimana pakai nilai SMA-nya? Ketika tadi ya di sini, yang di kolom yang di sini ya, ya bukan upload berkas ya, itu diterakannya nilai SMA aja dan gak usah upload ijazah IDAT. IDAT sama S1 beda sayang. Kalau IDAT itu persiapan bahasa dia diploma. Kalau S1 itu sudah sarjana gitu. Di PIA nggak ada online? Tidak. Afan Ustazah. Kalau sudah daftar dan dapat nomor rekem, bisa diulang nggak? Karena ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah, biasanya ketika teman-teman masuk akun, ya, kan di sini ada ini ya, sorry. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Masya Allah. Di sini itu ada, nah, kan masuk akun nih. Teman-teman masuk akun teman-teman, tasjilud duhul. Kalau nanti, nah, itu kalau udah masuk ke akun, biasanya di sini ada foto ya. Terus di sini ada kotak, ini tentang password-password. Ya, ini tentang data teman-teman. Kalau masih ada tulisan takdil, ketika masih bisa takdil, nah, nanti teman-teman ke sini ya, ke sini, itu nanti ada biodata teman-teman. Ada data teman-teman kayak gini bentuknya. Kalau di bawahnya, kalau di, ini semoga teman-teman ngerti ya, apalagi yang nanya. Eh, kalau di bawah sini, ini ketika teman-teman sudah daftar ya, ketika masih ada tulisan takdil, ya, berarti masih bisa diubah. Dan jangan lupa ketika sudah takdil, hifaz lagi. Tapi kalau udah gak ada tulisan takdil dan udah gak ada apa-apa, berarti sudah diperiksa berkasnya. Udah gak bisa diubah lagi. Gitu. Ya, semoga membantu teman-teman. Biar kagak, biar gak tremor ketika ini. Habis tuh. Ya, ini sudah dijawab semua 19 pertanyaan. Daftar malam ini kok malah gak bisa? Yang mana nih? Lipia. Coba jaringannya ya, jaringannya terus chat chat di apa di web teman-teman mungkin dibersihkan dulu sampah-sampahnya dibersihkan. Insya Allah tidak dipermasalahkan. Untuk pembulatan nilai tidak dipermasalahkan karena kenapa dipermasalahkan gitu? Ini kan mereka sendiri yang buat sistem ini gak ada ininya, nggak bisa disimak. Ya, kalau daftar bulan ini masuknya Januari. Dari pengantar pelajarannya full bahasa Arab semua apa ada Inggrisnya? Ada Inggrisnya beberapa. Di platform pendaftaran itu ada password. Password untuk apa? Password untuk masuk ke akun teman-teman. Ini password ditulis untuk ketika nanti teman-teman sudah selesai mengisi data, sudah menyimpan data, teman-teman bisa masuk lagi ke akun teman-teman. Tulis nomor KTP, tulis passwordnya yang tadi dipikir. Begitu. Oke, Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan. Sebelum saya tutup, sebelum saya tutup nih, kira-kira ada pertanyaan lagi kawan-kawanku?
Baik ya, ikhwan atau akhwat, apakah sudah jelas semuanya? Iya, insya Allah masih ada pendaftaran lagi di sekitar bulan 2024. Silahkan ditunggu saja Maret, April, Mei. Atau Juli sih biasanya ya. Cuman kemarin agak maju di bulan April. Oke. Alhamdulillah, bila sudah ini, insya Allah untuk pembulatan nilai tidak masalah, teman-teman ya. Pembulatan nilai itu tidak masalah. Dan memang sudah seperti itu, udah dari sekitar, mungkin dari sekitar 3 sampai 4 tahun ini. Gitu. Oke. Ya, Alhamdulillah, bila sudah jelas semuanya, ya, PW-nya mendadak ketika mengerjakan tugas. Min, kalau mau ngelatih tes Syafai, Tim Tank ada sediakan program belajar gak? Insya Allah untuk tes Syafai juga kami ada program belajar. Tapi karena ini mau tahriri dulu, nah, itu kita fokus ke tahriri dulu. Gitu insya Allah ya. Bismillah tahun depan di ya. Bismillah. Oke. Semoga Allah mudahin ya teman-teman semua. Bagi yang mau ke Lipia, semoga Allah mudahkan. Yang belum mau dekat-dekat ini ke Lipia, gak apa-apa dimanapun teman-teman belajar itu tetap bermanfaat juga. Karena nuntut ilmu nggak cuma di Lipia. Buat teman-teman yang mau ke Lipia, semangat. Silahkan ketika ada tryout-tryout, silahkan diikuti. Belajarnya lebih giat lagi dan bertawakal kepada Allah. Ketika mengisi berkas juga tolong dipastikan lagi karena suka banyak yang blunder. Sering banget saya teman-teman peserta tim akademi ada banyak juga yang blunder gitu kan, yang nggak ngisi WhatsApp lah, yang nomornya nggak aktif dan lain-lain. Jangan sampai blunder ya. Em, ya cukup keblunderan di kehidupan sehari-hari tapi tidak untuk pendaftaran di pihak. Jangan sampai blunder ya teman-teman ya. Ya, kayak gitu. Semoga apa yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat dan ini semoga juga bisa menjadi manfaat juga buat kami. Nanti untuk ranking tryout akan dikirimkan oleh adminnya. Juga ada penjelasan tentang jurusan-jurusan via YouTube. Saran saya silahkan ditonton dulu sebelum teman-teman pilih jurusan biar lebih kelihatan ya, terpan bisa lebih kebayang jurusannya kayak gimana gitu. Yang mau daftar syariah, semangat ya. Karena di syariah itu saya nggak bisa bohong kalau itu dia lebih berat dari jurusan lain. Oke, yang daftar logo yang idari juga semangat. Oke, itu saja dari kami. Coba saya cek lagi ya. Oke, nulis WhatsApp-nya 08 aja. Nggak apa-apa. Lagi semester berapa? Saya semester sebelum akhir. Semester sebelum akhir. Gitu. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun di Libya. Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, itu saja dari kami, Tim Tank Academy. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di agenda-agenda selanjutnya. Oke.